Kedua yakni hak mendapatkan pendidikan. Jadi begini ya, salah satu penyebab kenapa kita dahulu dijajah oleh bangsa lain karena pendidikan pada masa itu tidak menyeluruh ke masyarakat. Yang mendapatkan pendidikan pada masa itu orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi, yang punya uang, dan para ningrat. Sehingga rakyat kecil, rakyat jelata yang enggak memiliki kekuatan ekonomi, mereka tidak dapat bersekolah, tidak memperoleh pendidikan. Dari hal tersebutlah sehingga bangsa kita mudah dijajah oleh bangsa lain. Nah, belajar dari hal itu kemudian pemerintah kita mencanangkan bahwasanya pendidikan ini penting sekali bagi warga masyarakat Indonesia, sehingga warga masyarakat Indonesia berhak memperoleh pendidikan. Nah, pasal yang mengatur hak warga negara mendapatkan pendidikan adalah pasal 28C ayat 1. Bunyi dari pasal 28C ayat 1 adalah setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan pasal 31 ayat 1 yang bunyinya sebagai berikut. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program wajib belajar 12 tahun agar semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan. 12 tahun ya berarti ya. 12 tahun. Mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak setiap warga negara, baik tua, muda, dan dari keluarga mampu atau kurang mampu. Mendapatkan pendidikan adalah hak yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar pendidikan bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju apabila generasinya berilmu pengetahuan dan terdidik. Namun masih ada yang putus sekolah di Indonesia, mereka tidak melanjutkan pendidikannya antara lain karena alasan ekonomi. Banyak ya kalau kita dengar itu karena alasan ekonomi, tapi sebenarnya ekonomi ini tidak menjadi alasan sebenarnya ya. Kalau kita punya kemauan untuk belajar. Kenapa? Saya punya cerita, 2 cerita. Pertama ini cerita dari teman saya. Saya kenal orangnya dan teman akrab saya. Jadi orangnya ini perempuan. Dia anak yatim sejak kecil. Cuma tinggal dengan ibunya. Dia sekolah SMP masih dicukupi oleh ibunya di sekolah SMP ya. Kemudian keluar SMP, nah ini ibunya sudah menyatakan bahwasannya sudah tidak sanggup lagi untuk menyekolahkan ke jenjang SMA. Namun beliau ini punya tekad yang luar biasa untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sehingga beliau nekat untuk mendaftarkan diri sekolah di SMA. Pada saat itu sekolah bayar semuanya, enggak seperti sekarang, enak saiki. Zaman kae suwakno nyawang orang-orang tua itu. Bayari anaknya sekolah. Saiki enak ngene sak akeh sing sambat. Ya. Pada zaman itu beliau kemudian mendaftarkan diri ke SMA. Biayanya dari mana, Pak? Beliau menjahit pakaian. Namun
setelah naik ke kelas 2 nampaknya sudah tidak kuat lagi untuk membiayai dirinya sendiri. Akhirnya kemudian keluar putus sekolah. Namun beliau dasarnya ini orang yang pintar, semangatnya tinggi, kemauannya kuat. Nah, di rumah karena dia dipandang masyarakatnya orang pintar, maka direkrutlah menjadi guru TPG. Mengajar anak-anak TPG di situ, mengajarnya ternyata bagus. Akhirnya direkrut oleh lembaga pendidikan. Padahal nggak lulus SMA. Direkrut lembaga pendidikan, lalu mengajar di lembaga pendidikan tersebut. Nah, di lembaga pendidikan ini kemudian terbesit, beliau ingin melanjutkan lagi sekolahnya, lalu ikut paket C. Setelah ikut paket C, kemudian beliau melanjutkan lagi kuliah. Ya tentunya dengan perjuangan yang luar biasa, karena membiayai biaya pendidikan untuk diri sendiri itu nggak mudah, apalagi beliau perempuan. Kalau ceritanya secara lengkapnya ya kita bisa nangis-nangis ya, tapi kita ambil motivasi dari beliau. Beliau mempunyai kemampuan, mempunyai keinginan, mempunyai tekad yang luar biasa untuk meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Akhirnya beliau memutuskan kuliah, dan di kuliah inilah beliau bertemu dengan saya, menjadi teman saya. Nah, kita banyak ngobrol di sini tentang cerita kehidupan masing-masing dan lain sebagainya. Akhirnya kita pun tahu ya bagaimana perjuangannya sama-sama. Beliau juga tahu perjuangan saya juga tahu perjuangan beliau. Nah, akhirnya ya sekarang jadi guru, malah sekarang jadi pegawai negeri sipil beliau. PNS. Sekarang jadi PNS. Malah saya yang kari. Nggak apa-apa, kita manusia ini tidak harus sama ya. Kalian tidak bisa jadi seperti saya juga tidak bisa jadi seperti kalian. Kalau kalian jadi seperti saya, mungkin kalian sudah pedot. Sudah pedot sama ya. Karena saya juga sama ceritanya seperti beliau ini, nggak pernah dapat beasiswa. Yatim dari kecil juga sama, biaya sendiri sama. Jadi ya kita syukuri saja. Yang penting kita harus punya tekad, punya kemauan untuk mengembangkan diri, untuk terus belajar. Jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Harus ada tekad untuk belajar. Sama dulu saya juga seperti itu. Waktu saya lulus SMA, ibu itu sudah tidak dapat lagi menyekolahkan lagi ke jenjang SMA, ke jenjang perguruan tinggi. Namun saya bekerja dan kuliah, akhirnya lulus juga dari universitas. Nah, ini sedikit motivasi untuk kalian bahwasanya ekonomi itu bukan alasan. Ya, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini kalau kita mau banyak bergerak, menggali informasi, banyak kesempatan yang ada. Tapi kalau kita diam saja ya nggak ada apa-apa, nggak memperoleh apa-apa. Pengalaman pun nggak boleh. Yang nggak dapat apa-apa kalau kita diam saja. Maka kita harus bergerak. Agar kita dapat bergerak, kita harus punya cita-cita, punya kemauan, keinginan untuk terus mengembangkan diri. Nah, itu tadi tentang hak untuk mendapatkan pendidikan ya bagi warga masyarakat Indonesia.